itu sampai ke titik beasiswa, si anak ini harus divasektomi, dipotong. Berarti bakal saat hilang beberapa generasi akan hilang keturunan-keturunan yang dari orang itu yang kira-kira akan seperti bapaknya, karena kan kita tahu bahwa anak itu bagaimana bapaknya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tetapi ketika dia itu divasektomi, haknya di hak asasi manusianya dia ambil. Kedua juga, kalau orang ini memang potensi ya, memang lahirin batinnya kayak Einstein, mungkin anaknya juga pinter. Karena ini dapat beasiswa, dia juga mungkin pintar, disiplin dan segala macamnya itu, berintegritas segala macam, sehingga dia bisa mencapaikan di titik itu yang beasiswa yang luar biasa itu. Kemudian dia harus diakhiri hanya untuk punya 2 anak. Tetapi pertanyaannya, ketika divasektomi, apakah langsung divasektomi? Apa setelah punya 2 anak dia vasektomi? Seperti apa? Tapi kalau misalkan dia lulus dulu, harus disuntik dulu biar kamu tuh steril. Ya Allah. Jadi yang pertama menurut saya, ada yang disebut dunia ini sebetulnya diatur oleh global power yang kemudian disebut GP atau global predator itu. Dan tidak ada satupun kepala negara yang atas nama demokrasi di bumi ini yang di luar jangkauan rekayasa mereka gitu. Sejak zaman fatrah Nabi Isa tuh, abad di situ kosong, di situ berkembang sebuah ajaran yang menjadi inspirasi global power ini, yaitu supaya nggak perlu ada agama lagi di dunia ini. Nggak ada agama, semuanya itu dikendalikan oleh satu kelompok saja. Ya kita udah tahu lah kelompok mana itu, yang di Al-Quran seringkali disebut gitu. Oke. Sejak abad modern nih, perang dunia 1 berang ke dunia 2, pembatasan manusia itu sudah dilakukan, Pak. Dan di Indonesia saya ngalami sendiri ada kebijakan waktu itu keluarga berencana KB itu sudah merupakan suatu legalitas dari negara untuk melaksanakan pengendalian populasi supaya diorder oleh mereka. Pak, sambil makan aja Pak, supaya diorder oleh mereka, dikendalikan oleh mereka. Jadi nanti termasuk kita penggunaan ini suatu saat semua itu dikendalikan oleh mereka. Kecenderungan kita pesan apa, makan apa, di mana. Bahkan sekarang mau pesen kopi itu kopi americano atau apa itu dari QRIS saja kan ada barcode, tolong pesen ini datang. Kira-kira sudah sampai sejauh itu, kita tuh dibaca oleh mereka. Nah sekarang kenapa ada pengendalian, lalu ada flu burung, ada lagi kemarin virus apa itu kemarin tuh yang ramai 19 itu COVID-19, itu adalah bagian dari upaya yang keberlangsungan dari upayanya itu. Oke, maka muncullah yang namanya vasektomi, tubektomi itu dari mulai era Orde Baru tuh di Indonesia. Ada lagi transmigrasi, itu kaitannya dengan isu pengosongan Jawa. Dan itu hoax atau real ada kajiannya para analis. Jawa dikosongkan, dan sekarang dengan adanya pagar laut, titik bengak itu segala macam, dibuat kita itu pajak mahal, orang Jakarta pada minggir semua, orang Cirebon pada minggir. So rata-rata orang yang di kota Cirebon sekarang sudah pada ke pinggiran Cirebon. Itu semua niat itu secara tidak sengaja dilakukan, secara tidak sadar, tapi bagi orang yang pembelajar dan mengamati itu akan merasakan perubahan itu dengan memahalkan pajak itu untuk masyarakat kota. Itu satu hal. Nah kemudian sekarang kita masuk ke wilayah syariah, bahwa maksudnya tentang kelahiran manusia, tentang kelahiran kematian manusia, rezekinya itu terminnya tidak berubah sampai kapanpun. Semuanya sudah dijamin Allah. Siapa akan punya anak berapa, di mana, siapa saja, rezekinya bagaimana. Dan mereka mencoba mengutak-atik itu, merubah sunnah itu menjadi sebuah kebijakan tauhid, kebijakan iblis yang kemudian kita harus melaksanakannya itu. Jadi artinya itu patut dan wajib ditentang karena bertentangan dengan syariat. Dan kita tahu sekarang kalau orang melek sih, betapa di Jepang, di Taiwan, di Korea, apalagi di Eropa,
mereka sebetulnya termasuk sudah mengkafirkan, quote and quote, dalam berpikir. Umat Islam sudah keluar dari jalur keislamannya. Perempuan-perempuan muslim dengan banyak bekerja dari luar rumah, mereka punya kemandirian ekonomi, akhirnya enggan mengurus rumah tangga, enggan taat dan tunduk pada suaminya karena dia sudah punya power dalam urusan ekonomi. Sebetulnya sudah hampir berhasil tanpa adanya aturan yang baru disampaikan. Itu masih sebagai upaya-upaya kelanjutan saja. Karena kita masih ngaji, makanya harus terus ngaji kita untuk membatasi ini.